ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Setiap waktu Kau berharga, menikmati Tuhan, menikmati Yesus dalam kekekalan. Kau mulia. Ku ingin menikmati. Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang kita rasakan di sepanjang minggu lamanya, bahkan sepanjang hari ini Tuhan sudah menolong, memelihara kita, bukan karena kekuatan, bukan karena gagahnya dan kemampuan kita, tapi semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini kita patut bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Dan malam hari ini kita akan meninggikan Dia lebih daripada segala-galanya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami mau berkata Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan malam hari ini. Haleluya. Yesus Tuhan. Sungguh besar setiamu,
bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Katakan pujian ini sungguh besar, sungguh besar setiamu. Nyata Tuhan, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata Tuhan, tiada kata yang bisa melukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Tuhan, kami berkata Tuhan, Kau sungguh besar Tuhan, sungguh besar setiamu. Nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Katakan tiada kata yang bisa
Bapa dalam setiap hidup kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau, sebab Engkau yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami agungkan dalam setiap kehidupan kami malam hari ini Bapa. Kami mau berkata, kami meninggikan Engkau dalam setiap kehidupan kami malam hari ini. Bukan karena kekuatan dan gagahnya kami Tuhan, tapi karena kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kami, dalam setiap kehidupan kami Bapa. Malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Hanya kami menaikkan pujian kami, menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ya Roh Kudus, kami merindukan Engkau dalam setiap hidup kami malam hari ini. Haleluya. Kita angkat pujian, ku tinggikan sambil kita bangkit berdiri. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kekatakan ku tinggikan. Benar Tuhan, Engkau Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami mau berkata, kami meninggikan Engkau Tuhan. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kekatakan tinggikan Engkau Tuhan. Nanti doa pembukaan dibawakan oleh Ibu Gloria. Segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kekatakan. Sekali lagi katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Pujian syukur hanya kami naikkan bagi-Mu Tuhan. Tuhan Engkau yang ditinggikan, Tuhan Engkau yang diagungkan malam hari ini. Pujian sembah kami mau naikkan hanya bagi Tuhan. Hanya Yesus Tuhan saja yang layak ditinggikan, diagungkan di dalam hidup ini. Malam hari ini kami membawa persembahan kehidupan kami di hadapan hadirat-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami di hadapan hadirat Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan setiap hidup kami untuk kami memuji, memuliakan, menyembah Engkau, Yesus Tuhan kami. Dan kami percaya
Tuhan hadir bersama dengan kami dalam ibadah malam hari ini. Engkau siap memberkati kami, Engkau siap melawat kami, Tuhan siap menjamah kami pribadi lepas pribadi malam hari ini. Roh Kudus-Mu sedang berkarya, beracara di dalam hati kami masing-masing. Dan kami mau lebih dalam memuji, memuliakan nama Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau bersorak, memuji, meninggikan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri karena malam hari ini kita bersuka cita bagi Tuhan Allah kita. Amin. Amin. Kurang keras. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan bersuka cita. Haleluya. Kita angkat pujian, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Yeay. Tuhan Yesus, kuasa iblis lahir sama-sama, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah bagi Tuhan, katakan bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan. Pasaran kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa iblis sama-sama katakan hey, hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Bersoraklah bagi Tuhan. Katakan bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis tak sama-sama. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus semua tangan ke atas. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Amin. Hey, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Katakan bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita, bagi Tuhan Allah kita, bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih tetap bangkit berdiri karena kita mesti memuji dan memuliakan nama Tuhan. Malam hari ini kita akan menyerukan nama Tuhan. Kita maju dan nyatakan kuasa. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, kita angkat pujian ini. Hei, bangkit serukan nama Yesus. Katakan bangkit, Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan bangkit, hey! Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu daya dengan kuasa nama, sama-sama nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Amin Tuhan. Katakan bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas, katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segala. Sekali lagi katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita mau setiap bejana kita dipenuhi rencana, setiap rencana, pikiran dan kehendak kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kekuatan yang kita miliki semua berasal daripada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Haleluya
Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Katakan ku tersungkur, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Katakan puji. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku. Amin Tuhan, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu,
dalam rencanamu Tuhan. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu. Saudara kita semua bangkit berdiri. Seumur hidupku masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ada malam hari ini Tuhan hanya untuk memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang kudus, yaitu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terima kasih. Setiap puji-pujian, penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan hadirat-Mu, biarlah menjadi korban yang berkenan di hadapan hadirat-Mu, melayakkan kami, menguduskan kami, dan biarlah Tuhan puji-pujian penyembahan kami akan menggemburkan tanah hati kami Bapa. Haleluya, untuk siap ditaburi dengan benih firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi kami semua Tuhan, mata kami, pendengaran kami, telinga kami. Tuhan urapi setiap kehidupan kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, dengarkan, renungkan bersama malam hari ini akan termaterai dalam setiap tanah hati kami, memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman kami, pengharapan dan kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bebaskan hati kami bebaskan Roh Kudus-Mu bekerja dalam setiap kehidupan kami semua. Berbicaralah karena kami telah siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tetap kita bangkit berdiri. Haleluya. Kisah Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-21 kita baca. Kita baca bersama-sama. Kisah para Rasul pasalnya yang kedua ayat 21. Haleluya. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi, 3. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda remaja, anak-anak sekolah minggu yang hadir pada malam hari ini. Tuhan berkati
kehidupan kita semua. Haleluya. Bagian dari ayat pembacaan kita adalah bagian dari khotbah Petrus ketika murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ya. Kutipan Rasul Petrus mengutip apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel di dalam Yoel pasalnya yang kedua ayat 28 sampai ayat 32. Ya. Bagaimana kepenuhan Roh Kudus adalah janji daripada Bapa kepada gereja. Gereja ini bukan berbicara tentang fisik, tetapi gereja ini berbicara tentang pribadi orang-orang percaya. Pribadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, menerima Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Nah saudara, kita melihat, saya mau membagi ada 4 bagian ya, kata poin-poin yang inti di sini, kata inti dari ayat ini. Yang pertama adalah barang siapa. Barang siapa artinya setiap orang, semua orang atau siapapun. Barang siapa ini merujuk kepada siapa saja. Menunjuk kepada siapapun itu, apapun sukunya. Tidak dibatasi oleh suku, tidak dibatasi oleh status ekonomi. Oh, kalau kamu di bawah statusnya miskin, tidak bisa itu. Ya. Bagi orang Yahudi, status orang-orang di luar Yahudi itu kafir. Ya. Status suku orang-orang di luar Yahudi pada masa itu, ya, mungkin juga sampai hari ini, itu adalah orang-orang kafir. Dan cap kafir ini pun melekat yang sering orang seberang menyebut kita sebagai orang kafir, ya. Kalau pengertian kafir karena tidak seiman, ya bisa juga kita katakan orang-orang yang tidak seiman dengan kita adalah orang-orang kafir. Kalau definisi kafir adalah orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Tapi pemahaman saya kalau kafir itu tidak punya agama, tidak punya Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Nah kita Kristen percaya ya, kita punya agama Kristen, kita percaya kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa, jadi setiap orang atau semua orang atau siapapun. Ya, ayo cepat masuk nak. Tidak dibatasi oleh suku, oleh jenis kelamin. Kalau dia laki-laki, sekali lagi orang Yahudi itu sangat kental dengan, ya, malah dalam doa mereka itu. Mereka berkata, aku bersyukur karena aku dilahirkan sebagai laki-laki bukan perempuan. Ya, karena status perempuan masa itu ya memang tidak masuk hitungan. Ya, itulah sebabnya kalau saudara membaca silsilah dalam Alkitab khususnya di Perjanjian Lama, jarang sekali menyebut silsilah nama-nama perempuan. Ya, nama perempuan. Yang ada laki-laki, Saudara, anak Yakub ada berapa?
Anak Yakub ada berapa? Ya, berapa? Mana 12 anak Yakub? Berapa? 13. Tapi kenapa yang sering kita kenal, yang sering kita tahu hanya 12 anak Yakub? Ya. Padahal masih ada adik perempuan satu yang bernama Dina. Ya, sekali lagi itu orang Yahudi status sebagai perempuan itu rendah. Ya. Tapi bersyukurlah kita di dalam Yesus status apapun sama. Amin. Ada beberapa gereja, ada beberapa denominasi yang saya kurang tahu. Tetapi waktu belum ada emansipasi wanita atau kesetaraan gender, ya untuk berdiri di mimbar tidak boleh perempuan, ya tidak boleh, hanya laki-laki yang diperkenankan untuk berdiri. Ya. Di perjanjian baru di beberapa juga tentang dinasihatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius kalau tidak salah di sana. Ya, perempuan itu kalau duduk di gereja, duduk di dalam bait Allah, tidak boleh di depan. Harus di belakang. Nah ini saya lihat ini perempuan semua ini. Kenapa? Masih ada saudara sepupu kita bukan yang masih pakai sistem itu ya. Yang berhak duduk di depan hanya laki-laki. Bagian belakang itu khusus untuk perempuan. Ya. Jadi mau dibilang juga teman-teman sepupu kita itu ya memang masih kental dengan ikut Taurat, ikut pemahaman ajaran-ajaran Yudaisme, ya dari segi liturgi ibadah. Ya. Pun ketika beribadah ada Alkitab firman Tuhan berkata di mana 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Ya, ada ya. Nah, ini dilatar belakangi karena konsep, sekali lagi konsep orang-orang Yahudi. Ya, saya kurang tahu apakah batas 100. Ya, ketika dalam ibadah 100 orang laki-laki, maka Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Itu laki-laki saja. Makanya ada dalam ibadah khusus hanya laki-laki yang ada dalam ibadah. Ya, yang perempuan biar tinggal di rumah. Ada yang begitu? Agama itu? Ada? Kalau hari Jumat ya. Jarang itu perempuan saya lihat pergi. Yang ada laki-laki banyak. Nah, saudara, tetapi di dalam firman Allah dikatakan barang siapapun, semua orang tanpa mengenal suku, tanpa mengenal status ekonomi, status sosial, tanpa mengenal jenis kelamin, siapapun itu yang dimaksud dengan barang siapa. Kemudian yang kedua, kata yang kedua adalah berseru, ya, berseru, memanggil, ya, mengundang, memohon dengan sungguh-sungguh. Berseru, ini kata memohon. Ya. Ada yang berseru dengan cara berteriak. Seperti 10 orang kusta. Ya. Orang kusta sekali lagi di kalangan orang Yahudi. Mereka akan ditempatkan harus
diasingkan, harus berada di luar kota, tidak boleh ada bersama-sama dengan masyarakat secara umum. Kalau dia sakit kusta dia harus disingkirkan. Ya. Ketika dia sebagai raja, kalau dia sakit kusta dia disingkirkan. Ketika dia sebagai imam, kalau dia sakit kusta dia disingkirkan. Ketika dia dalam status apapun, kaya, miskin, kalau dia sakit kusta harus disingkirkan. Bergabung semua. Jadi juga kadangkala persoalan, kadangkala masalah itu bisa mempersatukan. Ya, tidak akan mengenal. Ketika COVID-19 dari 2020 ya, dan pas gempa, wah, sudah orang kumpul semua di stadion, semua lepas masker, COVID hilang, ya, gabung semua di stadion itu, tidak ada dikasih khusus. Oh, kalau bagian sini khusus untuk orang kaya, yang bagian sini tidak, semua di sana sama. Minta Kak Kodong, iya. Jadi persoalan kadangkala juga mempersatukan. Ya. Berseru. 10 orang kusta mereka semua berseru kepada Tuhan. Jadi berseru lewat suara yang keluar. Ada yang berdoa, ada yang berteriak, bermohon. Tapi juga ada yang berseru dari dalam hati. Ya, sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan. Dia berseru di dalam hatinya. Seruan itu tidak keluar dari mulutnya, tetapi dari hatinya. Dia berseru dengan iman. Asalku jamah saja ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Itu dia katakan untuk dirinya. Fisiknya lemah, tetapi dia kuatkan hatinya. Dia kuatkan imannya. Ya. Jadi ketika kita lemah, mungkin kita tidak bisa lagi curhat kepada siapapun. Tetapi kita curhat kepada Tuhan. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kuatkan aku. Tambahkan iman saya. Asalku jama ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Haleluya. Dia melangkah, ngesot dia. Ya, ngesot. Di tengah-tengah orang banyak, dia menyentuh jubah Yesus. Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuhnya. Haleluya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, siapa yang menyentuhku? Murid-muridnya katakan, ini orang banyak berkerumun guru. Ya pastilah orang yang menyentuh. Banyak orang yang sentuh engkau. Apalagi jubahmu. Bilang tidak. Ini beda. Sebab aku merasakan ada kuasa yang keluar dari tubuh. Haleluya. Perempuan itu dengan penuh takut dia berkata aku. Haleluya. Berbahagialah engkau ibu. Imanmu menyelamatkan engkau. Itu hasil dari seruan kepada Tuhan. Ya. Berseru, memanggil, mengundang, bermohon dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang ketiga, kata nama Tuhan. Ya. Nama Tuhan. Ya. Nama itu identik dengan identitas. Kalau ada yang panggil kok, we anu, yang kau balik. Padahal yang kau tahu, ya saya yang dipanggil, tapi tidak usah balik. Karena nama aku bukan anu. Kecuali ke anu ya. Disingkat anu. Nama Tuhan. Sekali lagi bagi orang Yahudi nama itu sangat penting.
Ya. Makanya mereka tidak akan pernah memberi nama salah-salah kepada anak-anak mereka. Ya. Sebab nama itu berbicara tentang identitas, nama itu berbicara tentang karakter, nama itu juga berbicara tentang otoritas. Ya, bagi orang Yahudi. Ya. Mereka tidak akan kasih salah-salah itu nama. Sebab nama itu identitas, karakter, otoritas di dalamnya. Ya. Karena semua ada artinya. Ya. Nah, saudara, kita boleh melihat di sini Keluaran pasalnya yang ketiga, ketika Musa, hamba Allah, hamba Tuhan, melihat di sebuah bukit, di sebuah gunung ada api yang menyala, yang membakar semak duri. Tetapi anehnya semak duri itu tidak terbakar. Ya, tidak terbakar. Nah, kita boleh melihat kisahnya ada di dalam Keluaran pasalnya yang ketiga, tapi saya mau baca di ayatnya. Ayat 13 mulai. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi ketika Tuhan mengutus Musa untuk berbicara kepada Firaun, menyampaikan kepada Firaun untuk mengizinkan, membebaskan bangsa Israel dari Mesir, untuk keluar dari Mesir ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Musa katakan, nanti kalau saya berjumpa dengan orang Israel nanti bertanya, siapa namamu? Siapa nama yang mengutus engkau? Ya. Apa yang harus aku jawab? 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Itu huruf besar, aku adalah aku. Ya. Tidak ada terjemahannya itu dipakai kata YHWH. Ya, kalau huruf Ibrani tidak ada huruf vokal. Huruf A, B, C, A, I, U, E, O, nggak ada. Huruf Ibrani nggak pakai huruf vokal. Ya. Makanya YHWH, orang sering sebut Yahweh, sebut Yehova, sebut Zefut lagi. Kita terus Yehua, tak kenal biasa orang sebut nama Yahweh ya. Kayaknya ada penganut ya, semua kata Allah di dalam Alkitab itu diganti dengan Yahweh, YHWH. Ya. Siapakah namamu? Sampaikan kepada mereka, aku adalah aku. Aku yang mengutus engkau. Dia Allah, dia Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dia Allah, penguasa alam semesta. Nah, kita lihat di Yohanes pasal 17.
ayat 6. Mulai ayat 5. Oleh sebab itu, ini adalah doa Yesus. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang ku di sini merujuk kepada pribadi Yesus yang ku miliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus sudah ada sebelum dunia ada. Ayat 6. Aku Yesus telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Garis bawah. Coba kita lihat dalam bahasa Indonesia masa kini. Aku sudah memperkenalkan Bapa kepada orang-orang dari dunia ini yang sudah Bapa berikan kepadaku. Nama itu diberikan. Makanya ketika Yesus lahir, apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria? Beri nama dia siapa? Yesus. Lukas 1 kalau tidak salah ya. Kita lihat Lukas ada yang sudah dapat? Di Lukas atau Matius? Lukas pasal 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ini nama yang dianugerahkan Bapa. Kasih nama dia Yesus. Maria, engkau akan mengandung dan engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Yesus. Kalau kita melihat di dalam ayatnya dari Injil dalam kitab Lukas ayat 36 pasal 2, Injil Lukas pasal 2 ayat 36. Ayat 36 dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, Alkitab tadi catat, barang siapapun tidak mengenal status apapun, yang berseru, yang memohon, yang berteriak, baik suara yang keluar maupun suara di dalam hati, yang berseru kepada nama Tuhan. Nama Tuhan tidak tertulis siapa di situ, tetapi nama Tuhan itu nyata di dalam ayat-ayat yang lain. Nama Tuhan di sini menuju kepada Tuhan Yesus Kristus.
Bukan nama Tuhan, Tuhan yang lain bukan. Tetapi nama Tuhan. Ya. Dikatakan tadi dalam Yohanes 17 ayat 6. Aku, Yesus telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Jadi nama Yesus, nama yang diberikan kepada Yesus adalah nama yang diberikan oleh Bapa sendiri kepada Maria untuk diberikan. Bukan sekedar Maria mau kasih nama, Yusuf mau kasih nama, oh kasih namanya saja Yesus. Bukan. Ini Tuhan sendiri yang menyatakan, Bapa sendiri menyatakan melalui malaikatnya, katakan, beri nama dia Yesus. Haleluya. Nah, sangat penting, menyangkut identitas, karakter, otoritas. Dan yang keempat, yang terakhir, haleluya, akan diselamatkan. Nah, saudara, keselamatan kita ada 4 dimensi, ya. Ada 4 dimensi waktu. Keselamatan masa lalu itu berbicara tentang pembenaran. Kita telah diselamatkan dari hukuman dosa, itu sudah selesai lewat karya penebusan. Dimensi waktu 2000 tahun yang lalu Yesus mati di atas kayu salib. Siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Siapa yang percaya selamat, siapa yang tidak percaya akan binasa lewat karya salib Yesus. Itu sudah selesai dilakukan oleh. Makanya Yesus katakan sudah selesai. Yesus tidak katakan disalib hampir selesai. Ya. Kalau hampir selesai, makanya kita harus bekerja lagi supaya kita selamat. Ya, kita harus berbuat baik lagi supaya kita selamat. Kita harus beramal baik supaya kita selamat. Kalau Yesus katakan hampir selesai, karena belum tuntas ya. Tapi Yesus sendiri berkata di atas kayu salib, sudah selesai. Karya penebusan, karya pengampunan dosa, Yesus sudah kerjakan itu di atas kayu salib. Haleluya. Itulah dimensi pertama, dimensi pembenaran. Ya. Kita dibenarkan oleh karya salib Kristus. Itu sudah selesai. Kemudian dimensi yang kedua adalah dimensi pengudusan. Dimensi pengudusan, kita dikuduskan. Setelah kita dibenarkan, kita dikuduskan oleh Tuhan, oleh Allah Roh Kudus. Dan ini sedang sementara berlangsung. Kalau dimensi pertama pembenaran itu sudah lewat karya salib Kristus, statusnya itu sudah selesai. Sekarang kita ada di dalam tahap dimensi pengudusan. Kita dikuduskan. Ya, kita dikuduskan. Ini sedang berlangsung. Kadang kita kuat ketika kita di gereja, ya, kita beribadah, wow, semua kudus. Ya, tapi ketika kita tinggalkan gereja, kita ada di komunitas tempat pekerjaan kita, kadangkala kekudusan sudah mulai kita tinggalkan. Ya. Oh, nanti kudus kalau di gereja saja.
Tidak. Dimanapun kita harus hidup kudus. Kita bukan hidup kudus dengan kekuatan kita. Itulah sebabnya kita punya Roh Kudus di dalam hati kita. Tak kala kita percaya kepada Yesus, Alkitab catat, engkau dimateraikan dengan Roh Kudus. Materai atau cap. Kita dimateraikan. Dia menguduskan kita. Setiap hari Roh Kudus menguduskan kita. Hari ini kita tidak mampu. Besok kita mampu, kita kuat lagi. Makanya setiap hari kita harus penuh dengan Roh Kudus. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16 atau 17. Ya. Jangan engkau mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah engkau penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari kita harus penuh dengan Roh Kudus. Setiap hari kita harus penuh dengan Roh Kudus. Karenanya Roh Kuduslah yang akan memampukan saya, memampukan kita semua untuk tetap berada di dalam dimensi pengudusan Tuhan. Haleluya. Kemudian dimensi yang ketiga, yang terakhir adalah dimensi pemulihan. Ini berbicara tentang akan datang. Ya. Ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, di sana kita akan menikmati kemuliaan bersama dengan Tuhan. Jadi aspek keselamatan kita, ya, keselamatan orang percaya ada 3 aspek atau 3 dimensi. Masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lampau berbicara tentang pembenaran, masa sekarang berbicara tentang pengudusan, dan masa yang akan datang berbicara tentang masa pemulihan. Di mana pemuliaan, di mana Tuhan, kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan. Artinya apa? Kesimpulannya, siapapun yang berseru, siapapun yang bermohon melalui nama Yesus, dia akan dibenarkan, dia akan dikuduskan, dan dia akan dimuliakan. Haleluya. Haleluya. Saudara bersyukur, percaya kepada Yesus. Amin. Saya bersyukur percaya kepada Yesus. Saya bersyukur berseru kepada nama Yesus. Bukan berseru kepada mamai. Ada yang kadangkala jatuh, ada yang kadangkala kesandung. Bukan nama Tuhan yang dia panggil, tapi Oindo. Bahkan dia panggil itu neneknya yang dia sendiri tidak tahu hafal mukanya, tapi karena mungkin sudah lata itu. Panggil nama Yesus. Nama Yesus. Musik. Oke, kita bangkit berdiri. Nama Yesus. Nama Yesus. Menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, haleluya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama
Engkau. Hanya nama Yesus yang akan memuliakan Engkau. Haleluya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus heranlah. Oh, nama Yesus heranlah. Cintanya oh heranlah. Kuasanya oh heranlah. Heran lebih nama Yesus. Oh, nama Yesus heranlah. Cintanya oh heranlah. Kuasanya oh heranlah. Heran lebih nama Yesus heranlah. Nama Yesus heranlah. Cintanya oh heranlah. Kuasanya haleluya heranlah. Oh heran lebih nama Yesus. Nama Yesus heranlah. Cintanya oh heranlah. Kuasanya oh heranlah. Heran lebih dari cintanya. Cintanya oh heranlah. Heran lebih dari kuasanya. Kuasanya oh heranlah. Heran lebih dari semua. Haleluya. Disorak-sorak kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di atas permukaan bumi ini, di bawah kolong langit ini. Tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan selain hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Jangan pernah tinggalkan nama itu karena pacar. Jangan pernah tinggalkan nama itu karena iming-iming jabatan kekuasaan. Jangan pernah tinggalkan nama itu karena iming-iming kekayaan, harta, apapun. Ingat, iblis hari-hari ini sedang bekerja untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, untuk menjatuhkan gereja. Haleluya. Iblis sedang bekerja. Kalau dia tidak bisa dengan cara kasar, dia pakai cara halus untuk menjatuhkan gereja. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum untuk mencari orang yang siap untuk ditelan. Haleluya. Haleluya. Berseru hanya kepada nama Yesus. Panggil nama Yesus. Ketika engkau dalam keadaan apapun, kondisi apapun yang Tuhan izinkan engkau alami dalam hidup, panggil hanya nama Yesus. Nama itu akan menyelamatkan engkau. Dimensi masa lampau, dimensi hari ini, dan dimensi yang akan datang. Haleluya. Haleluya. Hanya nama Yesus. Kita nyanyikan pujian. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikanku kepastian. Dari awal nyanyikan pujian ini. Saat tiada jalan, saat tiada
hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan. Banyak kepahitan, hal-hal yang pahit, yang nyata di tengah-tengah kita, yang membuat kita sakit, sulit. Tetapi ingat, ada Yesus di sana. Haleluya. Jawaban hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, malam hari ini mungkin engkau yang hadir datang beribadah, mungkin engkau sedang meragukan nama Yesus itu. Mungkin ada engkau sedang bertanya-tanya, siapakah Yesus itu? Atau mungkin engkau yang sedang bimbang, yang sedang mendua hati untuk memilih Yesus atau memilih yang lain. Karena begitu beratnya tantangan, karena begitu beratnya persoalan yang engkau hadapi, sehingga engkau meragukan nama Yesus. Katanya nama Yesus menolong, nama Yesus menyembuhkan, nama Yesus menyelamatkan. Mana? Akhirnya engkau menjadi ragu, bimbang. Malam hari ini engkau datang kepada Tuhan. Tetapkan hatimu. Engkau yang ragu, minta kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan untuk memantapkan imanmu hanya kepada Yesus saja. Jangan ragu, sekalipun engkau ditolongkah atau engkau belum ditolong oleh Tuhan, jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan. Namanya ajaib. Nama Yesus tidak pernah ada bayang-bayang perubahan. Dia hanya kasih engkau kesempatan. Apakah engkau ragu? Apakah engkau mau? Terus berseru. Sama seperti seorang anak yang meminta kepada ayahnya, meminta kepada bapaknya atau kepada ibunya. Ibunya tidak akan pernah memberikan kepadanya. Kalau yang dia tahu, kalau yang dia minta, anak yang minta, apa yang diminta oleh anak itu akan merugikan dia, akan membuat dia menjadi sakit. Bapak, orang tua tidak akan pernah memberikan, tetapi orang tua akan memberikan kalau itu dibutuhkan oleh anak itu. Haleluya. Orang tua bisa menguji anak sampai di mana kesabaran anak, sampai di mana dia menyukakan hatiku. Haleluya. Haleluya. Senangkan hati Tuhan.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Namamu ajaib. Namamu berkuasa. Tuhan, Engkau melihat setiap kami yang hadir malam hari. Kalau ada yang sedang ragu, kalau ada yang sedang bimbang akan nama Yesus, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Angkat setiap keraguan mereka. Beri kepastian di dalam hatinya untuk memantapkan imannya, pengiringannya hanya kepada Tuhan Yesus saja, bukan kepada siapa-siapa. Terima kasih Tuhan. Kami semua diteguhkan oleh Tuhan. Kami semua dikuatkan oleh Tuhan untuk terus percaya hanya kepada nama Yesus saja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh. Haleluya, haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya. Hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, 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 hanya nama Yesus. Sekali lagi hanya nama Yesus, hanya nama Yesus berikan ku kepastian. Haleluya. Hanya nama Yesus yang memberi kepastian bagi kami.
Hanya nama Yesus yang memberi pengharapan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan mengenal setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan. Sekiranya Tuhan dapati keraguan-raguan dalam hati kami untuk percaya kepada nama Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Haleluya. Siapapun itu, kami minta, hamba minta di dalam nama Tuhan Yesus. Kuatkan, teguhkan iman umat-umat-Mu. Teguhkan pengharapan, teguhkan kasih kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman kebenaran yang kami sudah dengarkan malam hari ini. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kami semua. Meteraikan firman Tuhan ini dalam hati kami, menjadi remah, menjadi kekuatan kami, menjadi suluh pada jalan-jalan kami, menerangi kami Bapa, supaya kami tidak jatuh menghadapi dunia ini. Kami tidak goyah, kami tidak undur, kami tidak lemah, karena kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Terima kasih sekali lagi untuk firman kebenaran. Tuhan berkati firman ini dalam hati kami masing-masing. Berkati semua orang tua yang hadir malam hari ini. Berkati semua anak-anak pemuda remaja. Dan sampai kepada anak-anak sekolah minggu dan bayi dalam kandungan. Berkat Tuhan menjadi bagian setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu pergumulan kami. Engkau tahu persoalan-persoalan yang sedang kami hadapi. Kalau ada jalan buntu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jalan itu dibukakan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan. Yang dalam ikatan apapun, ikatan dosa, ikatan kedagingan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kami semua dilepaskan dan dibebaskan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman kebenaran. Malam hari ini kami akan memberi korban persembahan. Biarlah Tuhan akan memberkati pekerjaan kami, usaha, bisnis. Apapun yang Tuhan izinkan untuk kami kelola. Yang tidak menyimpang dari firman Tuhan. Diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami lakukan semuanya itu dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan tiba saatnya kita akan membawa korban persembahan kita. Kita angkat pujian, hatiku rindu Tuhan. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu. Agar hidupku Tuhan layak di hadapan. Hatiku rindu, hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu
Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kegiatan kita, bahkan pelayan sepanjang minggu. Haleluya. Selamat datang dan selamat beribadah bagi jemaat Tuhan di Gereja Pantekosta di Indonesia, Jemaat Bukit Hermon, Mamuju. Inilah jadwal kegiatan kita selama sepekan. Hari Sabtu, pukul 6:30 malam, pujian dan penyembahan di gereja. Pukul 8 malam, latihan ibadah raya pertama. Hari Minggu, pukul 8:30 pagi, ibadah raya pertama. Pukul 9 kebaktian sekolah minggu. Pukul 11 latihan ibadah raya kedua. Dan pukul 6:30 malam, ibadah raya kedua. Inilah jadwal pelayan ibadah raya pertama. Pemimpin pujian, Bapak Musa 1. Musik, Bapak Gusti, Gideon, Kenzo, dan Stephen. Singers, Bapak Hans Muntuan, Bapak Otniel Amba, dan Bapak Aris Redi. Rebana, Angel, Reren, dan Dea. Kolektan, Ibu Vera Sihombing, dan Ibu Gloria Kailom. Asher, para diaken. Jadwal pelayan ibadah raya kedua. Pemimpin pujian Ibu Rini Siahaan. Musik Elsa, Tria, Kenzo, dan William. Singers Bapak Daniel Siahaan, Ibu Yohana Medi, dan Ibu Erni Mosialu. Rebana, Angel, Reren, dan Jesslyn. Kolektan Bapak Yonas dan hamba Tuhan Geral. Asher, para diaken. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu. Demikianlah warta sepekan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita untuk menjadi jemaat yang bertumbuh, kokoh, terang, dan mulia. Tuhan Yesus memberkati. Tadi tidak ada pengumuman untuk hari Sabtu ya. Jadi nanti hari Sabtu itu ada doa di gereja jam 6:30 malam. Kemudian dilanjutkan latihan untuk ibadah raya pertama. Kemudian hari Minggu itu perjamuan kudus. Dan kami minta dukungan doa dari seluruh sidang jemaat Tuhan untuk pelaksanaan jambore daerah yang akan berlangsung di tanggal 1 Juli sampai 4 Juli di Mamasa. Jadi jambore itu diadakan jambore pemuda ya se-Sulawesi Barat. Kita doakan agar Tuhan memberi cuaca yang cerah. Biasanya orang bilang cuaca jelek, tapi bukan. Kita berdoa supaya Tuhan kasih kita cuaca yang cerah. Dan pelaksanaannya selama berlangsung dari tanggal 1 sampai 4 itu, kiranya Tuhan menolong baik semua pengurus, panitia-panitia yang ada, bahkan semua anak-anak muda remaja yang akan mengikutinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, bahkan memberi kesehatan bagi anak-anak muda remaja yang akan mengikuti jambore tersebut. Bahkan mungkin jemaat Tuhan yang belum tahu, yang ada pengumuman-pengumuman di grup itu khusus anak-anak yang akan mengikuti jambore.
supaya itu dipersiapkan apa yang akan dibawa, terutama itu jaket ya, karena di sana itu akan dingin karena daerah Mamasa. Jaket, terus kita tidak tahu nanti apa ibadahnya, duduk di kursi apa melantai. Jadi alangkah baiknya mungkin anak-anak tadi diperlengkapi dengan apa itu alas duduk. Kalau bisa karung-karung saja yang dibawa, karena kita tidak tahu apa kita duduk di kursi atau di bawah lantai nantinya. Karena itu saya lihat lokasinya terbuka, tidak ada gedungnya, tidak ada, terbuka. Jadi nanti mungkin kita ibadahnya, apakah mereka pasangkan kita apa itu namanya terowongan. Yang jelas kita harus bawa memang persiapan alas untuk duduk. Kemudian selimut bagi anak-anak ya, buat bapak ibu yang punya anak yang akan mengikutinya itu harus diingatkan karena ini daerah dingin ya. Mungkin itu saja. Jadi puji Tuhan, terima kasih kami mewakili Ibu Gembala Sidang Jemaat Tuhan di tempat ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, bahkan simpatisan yang hadir malam hari ini. Bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live streaming. Karena Tuhan memberkati kita semua. Dan malam hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Sedang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian El Shaddai, El Shaddai, dan doa penutup dibawakan oleh Ibu Gembala. Haleluya. kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Hanya Engkau yang layak menerima pujian. Kami bersyukur dan berterima kasih
untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami malam hari ini. Seberapa banyak kami yang telah berkumpul, kami telah memuliakan Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Dan malam ini Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami berdoa untuk kegiatan jambore daerah yang akan dilaksanakan di Mamasa. Kami mohon Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar kegiatan ini sukses karena Tuhan. Berkati para panitia pelaksana, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, kesehatan di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini, sehingga jambor ini akan sukses demi kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Khususnya anak-anak kekasih dari jemaat ini yang akan mengikuti kegiatan ini. Tuhan Yesus, Engkau melihat pengurus-pengurus yang tanpa mengenal lelah, mereka telah berkorban banyak, baik itu tenaga, pikiran, dan harta. Kami percaya apa yang dilakukan tidak akan pernah sia-sia. Tapi Tuhan yang sumber segala berkat akan memberkati mereka. Baik kekuatan, kesehatan menjadi bahagian mereka. Agar kiranya anak-anak kekasih yang akan mengikuti kegiatan ini, mereka tetap sehat, kuat. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Semua yang hadir malam hari ini, Tuhan memberkati, baik orang tua, pemuda, remaja, sampai kepada anak-anak, bahkan bayi dalam kandungan, diberkati oleh Tuhan. Sebentar kami akan akhir ibadah ini. Tuhan kiranya memberkati apa yang kami lakukan. Setiap korban persembahan, bahkan mungkin ada yang mengembalikan milik Tuhan. Lipat gandakan apa yang tinggal pada mereka, sehingga tidak akan mengalami kekurangan, tetapi kelimpahan sesuai dengan janji-janji firman-Mu. Berkati dalam segala tugas pekerjaan, di dalam usaha apapun yang dikerjakan, yang tidak menyimpang dari kebenaran-Mu, dibuat Tuhan berhasil. Sebentar kami berpisah menyertai umat-Mu kembali ke rumah, bahkan menyertai kami di sepanjang malam ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah mengantuk untuk menjaga dan menunggui kami. Kami dapat beristirahat dengan tenang. Besok pagi bangun lagi dengan tubuh keberkatan, kembali menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan kelemahan yang Tuhan dapatkan dalam kami, dan sempurnakan apa yang kami lakukan malam hari ini. Sedang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan kekuatan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai kita terus dari malam ini sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Kami akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat malam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.